ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, saya langsung kepengen ketawa. Saya awali dulu dengan menyapa anak-anakku di sini semua. Ketawa karena disebut Mbak. Saya udah tua, jadi panggil ibu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan sama seperti juga pertemuan kita yang sebelumnya, kalau yang tidak ada uzur, it doesn't matter how many of you are sekarang ini hadir, lebih baik buka kamera agar adil bagi saya yang juga membuka kamera saya. Jadi kita saling kenal ya, Mbak Raras, kemudian saya buka kamera, saya mohon yang lain juga buka kamera, kecuali yang memang ada uzur nggak bisa, ya nggak apa-apa ya. Tapi akan jauh lebih karena kita sama-sama perempuan lain, kalau saya laki-laki ya, kemudian yang hadir kemudian menutup kameranya karena melindungi berhijab ya nggak apa-apa, tapi saya perempuan dan ini safe space buat semuanya, kita buka kamera ya, seperti dalam pertemuan kemarin saya juga meminta hal yang sama. Masya Allah, terima kasih tuh Mbak Dita Dewi buka kamera. Kita kenalan, Cindy. Masya Allah Mbak Cindy, ahlan wa sahlan. Ya, materi yang akan disampaikan hari ini, insya Allah sesuatu yang tidak jauh dari materi yang pertama kali dalam pertemuan yang pertama, kemudian juga tidak jauh dengan apa yang sedang menjadi concern umat Islam saat ini, ya, terutama berkaitan dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Sudah berapa waktu ini semua barangkali bisa dibilang jutaan, entah berapa ratus juta, ya, bahkan mungkin miliaran manusia yang sedang terebut perhatiannya oleh apa yang sedang terjadi di Gaza, ya, dan itu sebuah kondisi yang sebenarnya sudah seperti seharusnya gitu ya. Jadi pasti pembicaraan kita hari ini juga tidak terlalu jauh dari kondisi saudara kita di sana. Saya akan mengawali dengan menjelaskan dulu sesuatu yang sebenarnya mungkin sudah disinggung ya, mengenai negeri para nabi. Saya waktu itu udah ngasih lihat peta ya Mbak Raras. Saya udah pernah kasih lihat peta kan ya? Sudah. Maaf, kirain tadi udah ter-unmute. Sudah kok. Oke, jadi ini saya ulang sekali lagi, saya memperlihatkan petanya, just to refresh our minds, our memory mengenai apa itu negeri para nabi. Ya. Sebuah tempat yang dikenal oleh, ini nggak kelihatan ya? Saya kira saya salah deh nge-share-nya. Sebentar saya perbaiki. Saya buka dulu, oke. Kemudian saya share. By the way, saya sedang ada di Makkah, ya. Saya doakan dari tanah suci ini agar antuna semuanya di sini Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Allah berikan kebahagiaan untuk berada di tempat-tempat suci, insya Allah, tanah-tanah yang istimewa, ya. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dalam pekerjaan dan amal soleh serta kehidupan anak-anakku dan adik-adikku yang ada di sini. Saya mencoba. Okay. Sekarang kelihatan nggak petanya? Kelihatan ya? Sudah terlihat. Sip. Jadi begini, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa ketika kita berbicara tentang para nabi, negeri para nabi, maka yang kita bicarakan adalah daerah yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai the Middle East atau Timur Tengah. Kita sudah mempelajari bahwa it's not the Middle East ya, it's actually the land of the prophets, negeri para nabi ya. Dan kemudian kita sudah bicarakan waktu itu bahwa ini adalah tempat dilahirkannya serta bi'tsah atau diangkatnya ya, diangkatnya para nabi ya.
Tentu saja yang terutama adalah tempat lahir dan bi'tsahnya atau diangkatnya sebagai nabi Rasulullah SAW sebagai penghulu para nabi, yang penutup barisan para nabi. Ketika kita berbicara tentang orang-orang terbaik, notice bahwa kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sifatnya superlatif, ya, the best, ya, dari orang-orang terbaik. Tentu saja kemudian orang akan bertanya, kalau disebut orang-orang terbaik, jadi terbaiknya banyak dong, so terbaik atau enggak, ya? Subhanallah, tabarakallah, bahwa tuntunan hidup yang bernama Islam ini memberikan kepada kita petunjuk yang Bu Afwan, suaranya agak jauh dan menghilang. Menghilang. Sekarang kedengeran enggak? Nah, sekarang udah kedengeran. Oke, karena saya ada berada di di tempat yang mungkin agak tertutup. Sekarang udah cukup jelas ya. Baik, ketika kita berbicara tentang orang-orang terbaik, tentu kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya superlatif, ya, comparison, perbandingan. Dan memang tuntunan hidup yang Allah berikan kepada kita ini menunjukkan kepada kita bahwa there are ranks, selalu ada ranks, selalu ada ranking, ya. Ranking dalam arti ketika kita mengatakan contohnya manusia yang terbaik, ya, orang-orang terbaik. Maka orang-orang terbaik pertama tentunya adalah nabi dan para rasul, ya kan? Bahkan di antara orang-orang terbaik pun masih ada ranking di atasnya. Kita mengenal dengan yang disebut sebagai ulul azmi, yaitu 5 nabi, 5 rasul yang kedudukannya lebih tinggi lagi daripada nabi yang lain, ya. Dan kemudian out of the 124.300 nabi dan rasul yang pernah diturunkan Allah, pernah diutus Allah di muka bumi, ada satu, ya, yang paling tinggi, ya, yang paling top, yaitu tentu saja penghulu para nabi, ya, dan penutup barisan para nabi, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau mau ditanya orang-orang terbaik itu apa? Itu Allah sudah menuntunkan nabi dan rasul, ya. Kemudian di bawah itu ada lagi sejumlah ranks tentang orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang terbaik, ya. Dan Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW itu memiliki tuntunan yang perlu kita pelajari, ya, pelajari tentang apa itu orang terbaik, ya, apa itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang dimuliakan, ya. Bahkan malaikat pun memiliki ranks. Sebagai contoh, ya. Nah, kita tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal, ya. Dan kemudian yang nanti akan dimatikan terakhir, ya. Nah, malaikat yang terakhir akan dimatikan sebagaimana kita ketahui adalah malaikat maut, ya. Ketika semua tugasnya sudah selesai maka dia akan dimatikan, ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa selalu ada rank seperti itu. Nah, hatta malaikat pun, ya, dari semua malaikat yang luar biasa digambarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW, ya, tentang keistimewaan para malaikat. Sebagai contoh, ada malaikat yang melakukan tugas yang digambarkan membalikkan bumi, ya, untuk sebagai penghukuman terhadap kaumnya Nabi Lut alaihi salam, sebagai contoh. Nah, ada malaikat yang yang digambarkan sebagai malaikat yang bertugas membawa angin dan hujan dan sebagainya, in charge of the winds and the weather, kayak gitu, ya. Tapi kemudian ada juga malaikat yang sekarang ini sedang bertugas memikul arasy-Nya Allah, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Haqqah, ya. Ada malaikat yang tugasnya itu apa? Memikul arasy-Nya Allah. Jadi can we imagine, ya, betapa mulianya malaikat-malaikat ini yang tugasnya adalah memikul arasy-Nya Allah, ya. Nanti di yaumil qiyamah, malaikat yang memikul arasy-Nya Allah, ya, itu ada lagi, dan tidak dengan jumlah yang sama dengan malaikat yang sekarang memikul arasy-Nya Allah, ya. Masih sesudah itu pun ada rank yang lebih top lagi, yaitu penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat, jenderal semua malaikat, yaitu siapa? Tentu saja kita tahu malaikat Jibril alaihissalam, yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan, menurunkan wahyu, ya, kepada para nabi dan rasul. Nah, jadi this
this religion of ours itu memang menunjukkan kepada kita ada ranks, ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang orang terbaik, kita sudah berbicara tentang para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul ada juga ulul azmi, dan kemudian ada penghulu para nabi, the best of the best, yang ketika pada malam Isra Mi'raj, ya, ditunjukkan kepada semua nabi dan rasul yang Allah hadirkan malam itu di Masjidil Aqsa, ya, untuk menyaksikan dan kemudian berada di dalam barisan yang kemudian diperintahkan untuk sholat berimamkan Rasulullah SAW. Now we know tentang tuntunan Islam seperti itu. Apa di bawahnya Nabi dan Rasul? Ya, ini juga luar biasa karena ini berkaitan dengan negeri para nabi, berkaitan dengan Baitul Maqdis. Ya, ada satu rank di bawah para nabi. Ya, kita tahu bahwa menurut Rasulullah SAW semua nabi itu laki-laki. Tetapi ada seorang wanita yang memiliki kedudukan demikian istimewanya, demikian tingginya, ya, sehingga kemudian dia digambarkan di dalam Al-Quran sebagai seorang yang siddiqah, ya, yaitu Maryam ibunda Isa alaihi salam. Ini adalah wanita yang kemudian menyebabkan sejumlah pembahasan, apakah beliau itu nabi, ya. Tapi nabi itu kan nggak ada perempuan laki-laki, ya. Dan ternyata rank di bawahnya nabi itu adalah as-siddiqah ini, ya, yaitu Maryam. Nah, dan Maryam ada di mana? Maryam ada di Baitul Maqdis, di negeri para nabi, ya. Subhanallah, kita akan berbicara tentang orang-orang terbaik. Tidak akan cukup masa kita yang cuma 1 jam ini membicarakan orang-orang terbaik. Simply nggak cukup, ya. Bicara tentang satu nabi aja, ya, kita membutuhkan banyak waktu. Berbicara tentang satu orang Nabi Musa alaihissalam aja kita akan membutuhkan kajian yang lama sekali, ya. Jadi nggak mungkin kita berbicara tentang seluruhnya, ya. Dah, kita udah berbicara tentang nabi, kita berbicara tentang siddiqah, ya, tentang siddiqah yaitu Maryam ibunda Isa alaihissalam, ya, sebagai seorang wanita yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai perempuan sempurna, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa banyak laki-laki yang mencapai tahap kesempurnaan, ya, tetapi pada wanita jumlahnya sedikit. Satu diantaranya adalah yang disebut oleh beliau adalah Maryam, ya. Nah, kemudian kita berbicara lagi tentang berbagai superlatif seperti ini pada sejumlah orang di kawasan negeri para nabi. Apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, ya, sudah lebih dari sekarang ini, as of tadi malam, jumlah saudara-saudara kita di Gaza yang sudah syahid, ya, sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh Zionis, ya, itu sudah lebih dari 14.300. Itu yang yang tentu saja yang terdaftar dan terhitung, ya, sudah 14.300 sekian. Ya. Tapi yang namanya sekarang ini yang ngikutin berita tentang Gaza itu inundated, we are flooded, kita terbanjiri dengan berbagai video, berbagai gambar dan sebagainya, dan ucapan-ucapan orang dari Gaza, termasuk seorang bapak yang anaknya dibunuh, anaknya syahid. Bapak ini kemudian dia sujud syukur, ya, dan dia sholat berterima kasih, ya, kepada Allah bahwa anaknya telah menjadi syuhada. Seorang bapak yang istri dan 4 anaknya juga gugur, dia mengatakan, saya ikhlaskan anak-anak saya dan istri saya sebagai penebus kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, ya. Seorang bapak yang 16 anggota keluarganya termasuk bayinya yang baru lahir juga syahid mengatakan, saya ridho ya Allah, ya, dan ya Allah ambillah dari apa yang ada pada saya, pada kami, hatta engkau ridho. Itu penuh banget video orang-orang yang mengatakan begitu. Ini adalah orang-orang Syam. Ya, tadi kita berbicara tentang orang negeri para nabi, ya, dan di negeri para nabi kita tahu ada kawasan haram,
ada kawasan haram dalam arti Makkah, ada kawasan Ardul Muqaddasah atau Baitul Maqdis sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1, dan ada kawasan yang disebut sebagai Syam. Ini udah sempat kita bahas ya, kawasan Syam yang dulu di masa Rasulullah SAW itu hanya satu, di abad ke-20 digunting-gunting oleh musuh Islam ya, dari kekuatan kolonial Inggris dan Perancis, itu dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil, yaitu sebagaimana kita lihat di dalam peta ini, Suriah ya, Yordania ya, Lebanon di utara, serta Palestina ya. Nah, yang berbicara seperti yang saya gambarkan tadi itu adalah orang-orang Syam, negeri Syam ya, karena Gaza adalah bagian dari negeri Syam ya. Terus kita kan jadi mikir ya, kok hebat banget ya, saya menerima banyak banget pertanyaan kayak begini nih, kok bisa ya mereka yang ketika anaknya meninggal dunia mengatakan saya ridho ya Allah ya, dan kemudian jadikanlah ini sebagai penebus agama ini, jadikanlah ini sebagai penebus kemerdekaan umat ini ya, kemerdekaan Palestina ya. Kok bisa ya mereka tuh begitu, nggak tahu deh gimana caranya ya, imannya tuh kayak apa gitu. Itu karena apa penjelasannya? Salah satu penjelasannya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah ahlu Syam. Dan dalam sebuah hadis ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah telah mentawakalkan, Allah telah menjaminkan Syam dan ahlu Syam bagiku. Karena itu sudah merupakan sebuah catatan penting ya, bahwa memang they are a different breed altogether. Mereka ini a different group altogether dibandingin kita ya. Karena mereka adalah orang yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai orang yang telah ditawakalkan ya, imannya kepada Rasulullah SAW, ditawakalkan atau dijaminkan kecintaannya, dijaminkan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Itu ahlu Syam ya. Jadi dari situ aja kita udah kemudian merasakan, oh memang mereka beda seperti itu ya. Dan itu bukan berarti kemudian kita tidak egaliter ya, tidak harusnya semua orang tuh sama kayak gitu ya. Of course kita tahu ya, kenyataannya nggak seperti itu. Nggak ada di dunia ini sebuah kawasan atau sebuah kaum yang completely egalitarian, semuanya sama gitu, nggak ada. Hatta di negara komunis sekalipun yang katanya berprinsipkan demokrasi dan egalitarianisme, manusia itu juga memiliki rank-rank kayak begitu. Nah, cuma bedanya itu adalah rank-rank yang dibikin oleh manusia, sedangkan kepada kita sudah ditunjukkan rank-rank yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yaitu diantaranya adalah ahlu Syam. Ya. Kembali ke ahlu Syam, ke ahlu Gaza. Kenapa mereka begitu istimewanya? Pertama, Rasulullah SAW sudah mengatakan inilah kriterianya. Mereka adalah orang yang paling bertawakal, yang paling setia. Ya. Dan yang kemudian juga tak kalah pentingnya adalah Rasulullah SAW sudah menjadikan mereka sebagai barometernya umat. Ketika beliau mengatakan, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau sampai rusak ahlu Syam, maka tidak adalah, there will be no more good life in humanity. Manusia nggak akan beres lagi kalau semua sampai rusak ahlu Syam. Ya. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang mengenal orang-orang yang terbaik, ya sudah kita dapat gambarannya, ya tentang posisi superlatif orang-orang tertentu. Ya, tentu saja yang pertama adalah para nabi dan rasul, ya. Dan di dalamnya pun ada rank ya. Kemudian kita ketahui di dalamnya terdapat, di bawah itu ada lagi yaitu As-Siddiqah, yaitu ibunya Isa alaihissalam ya. Kemudian ada lagi orang-orang ahlu Syam yang memang memiliki superlativeness seperti itu ya. Nah, mau mengenalnya dari mana? Mau mengenalnya dari mana ya? Dan ini menjadi sebuah bagian penting dari hikmah atau ibrah yang perlu dipelajari. Of course they're different than us, tapi kita kepengen tahu. Ya, pertama, kayak apa manusia terbaik ini? Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana ya kita meniru atau paling tidak berusaha mendekati? Which is quite difficult tentu saja ya, karena kita nih manusia yang istimewa kalau kita bertakwa kepada Allah ya. Tapi kita pada umumnya adalah manusia biasa. Ya. Kemudian gimana sih mengenalnya? Maka salah satu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengenal dengan membaca sirah para nabi ini. Saya selalu mengatakan ini ke dalam berbagai pertemuan dengan ummahat kayak gitu ya.
yang pengen tahu tentangnya. Terus biasanya saya tanya, udah pernah belum baca Sirah Nabawiyah sampai selesai satu buku aja gitu ya? Can you even finish one book of Sirah Nabawiyah? Pernah nggak? Ya. Terus ada satu buku yang sebenarnya petikan dari Al-Bidayah wa Nihayah, ya, yaitu bukunya Imam Ibnu Katsir yang mengenai kisah-kisah sahih para nabi. Ini terdiri dari 3 jilid ya, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar di Indonesia. Please deh, semua yang ada di sini perlu beli, perlu baca, dan perlu menceritakan kepada keluarga, kepada anak-anak, kayak adik-adik, atau gimana bacain. Kenapa? By knowing orang-orang istimewa ini, 25 nabi dan rasul ini, kita memiliki kemudian kesadaran bahwa ada role model, ya. Ada uswah hasanah yang bisa kita pelajari, ya, seperti itu. Ya. Makanya saya usul nih kepada kajian Muslimah Askia ini, please letakkan buku yang 3 itu di musolah kantor, sehingga kalau mau istirahat, kalau lagi puasa, kalau lagi apa, duduk di musolah, jadi kemudian baca tentang buku itu. Ya, di situ kita belajar dan kemudian kita mengenal istimewanya para nabi dan rasul. Ya. Kemudian yang ke bawahnya lagi, sesudah itu berbicara tentang misalnya Maryam, dan Maryam tidak bisa dilepaskan dari Baitul Maqdis karena Maryam adalah memang ahli Baitul Maqdis, ya, atau Ardul Muqaddasah atau tanah suci, ya. Maryam yang dikenal ini lucu juga nih, karena kebanyakan kita dibesarkan di dalam suasana yang menganggap Maryam atau Mary itu adalah bagian dari khazanah orang-orang Nasrani, ya. Sehingga kemudian apa yang kita ketahui di kepala kita hanyalah tentang Mary sebagaimana she was known di kalangan orang-orang Kristen. Tapi sebenarnya kehidupan Mary atau Maryam kalau dipelajari itu betul-betul luar biasa. Jadi kalau mau tahu tentang tentang orang terbaik, ya, maka kenalilah Maryam. Pertama, dia adalah seorang wanita, satu-satunya wanita yang disebut di dalam Al-Quran. So of course, ya, ada banyak hal yang di dalam dirinya yang menjadi demikian penting dan superlatifnya untuk kita pelajari. Kedua, Maryam ini adalah putri dari Imran, yaitu seorang pemimpin Bani Israel, ya. Anak dari seorang wanita yang lama mandul, yaitu Hana binti Fakut, ya, yang lama sekali menunggu kelahiran anak, tapi dia mandul dan dia berdoa kepada Allah, dan kemudian Allah jadikan dia hamil, dan kemudian ketika dia sedang hamil, dia kemudian menazarkan Maryam untuk menjadi seorang muharrarah, atau seorang yang dibebaskan dari kehidupan hanya untuk menyembah Allah. Itu Maryam. Pris ya, mungkin jaringannya dari sana ya. Iya, nge-freeze. Di sini nggak kelihatan juga. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Saya pause sebentar. Sesudah Maryam, ya. Saya kadang-kadang berpikir begini, barangkali kapan-kapan kegiatan kamus Askia ini, kajian Muslimah Askia ini perlu semacam rihlah di sebuah tempat yang indah, ya, dan kemudian khusus membicarakan tentang Maryam. Ngapain juga ya, misalnya 2 hari atau 3 hari, ya. Bukan saja pertama mengkaji tentang Maryam, ya, mengenali Maryam, dan kemudian mencari ibroh di dalam hidup Maryam ini, ya. Kemudian juga melakukan reenactment, jadi membayangkan dan kemudian menjalankan apa yang dilakukan oleh Maryam, ya, termasuk perjalanannya sebelum kemudian melahirkan Isa alaihissalam, ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit lebih detail. Di bawah itu adalah yang tadi saya sampaikan, adalah tentang para ahlu Syam, ya, orang-orang Syam. Ini cukup jelas ya suara saya. Ini saya pindah gadget sehingga kemudian memang saya nggak bisa sharing materi
nanti saya usahakan lagi, saya usahakan sharing materinya, termasuk peta dan sebagainya, ya. Karena itu kemudian yang berikutnya adalah Ahlus Syam yang tadi sudah saya gambarkan oleh Rasulullah SAW, sudah digambarkan keterjaminan mutu mereka, ya kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengenal tentang para orang-orang terbaik itu? Kita pilih dari para nabi dulu, kita pelajari, ya. Selesaiin tuh bukunya Ibnu Katsir, apa namanya, yang tentang kisah sahih para nabi, ya. Kemudian kita berkenalan berikutnya lagi dengan di bawahnya itu yaitu Maryam, ya. Kemudian di bawahnya lagi kita berkenalan dengan Ahlus Syam, dan Ahlus Syam itu diantaranya adalah siapa? Para ulama, udah jelas lah. Kemudian para mujahid, ya. Dan juga orang-orang biasa yang saya gambarkan di awal tadi mengenai apa, orang-orang Gaza yang sekarang ini dibunuhin tapi mereka tetap apa namanya, bersangka baik dan husnuzon billah, ya. Nggak ada tuh kita dengar orang-orang Gaza yang ketika sudah dalam keadaan seperti itu lalu kemudian mereka memaki-maki Allah. Mereka mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau misalnya nauzubillah hal itu terjadi pada saya, apakah saya termasuk orang yang mampu mengatakan alhamdulillah. Allahu a'lam. Saya kira mungkin juga nggak bisa melihat anak kita disembelih di depan mata kita, ya, melihat anak kita kepalanya apa, terbelah dua, dan kita mengatakan alhamdulillah. It's unthinkable, unimaginable buat kita, ya. Tapi itu adalah orang-orang terbaik, ya, yang ada di negeri Syam. Nah, oke, baik. Sekarang saya ingin bercerita khusus aja tentang seorang perempuan yang terbaik, ya. Sebagai bagian dari apa namanya, usaha kita mengenal orang-orang terbaik, the so-called orang-orang terbaik. Saya ingin cerita tentang Maryam, ya. Dan ini sesuatu yang mungkin cocok sih ya. Sekarang kan bulan November, sebentar lagi bulan Desember. Nggak lama lagi kita ini di seluruh Indonesia, ya, atau dimanapun berada, ya, itu we will be inundated, we will be flooded dengan berbagai images tentang Mary, ya, berbagai images tentang Maria yang atau Maryam yang kemudian kita biarkan dikonsumsi oleh anak-anak kita, diri kita, ya, sehingga kemudian terbetik di kepala kita as if it is the truth, bahwa itulah yang sebenarnya tentang Maria atau Maryam, ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan orang-orang yang sibuk mendakwahkan kesesatan. Iyalah kesesatan. Betapa tidak orang-orang yang melakukan apa, yang mengatakan bahwa apa, Maryam ini adalah sesosok manusia yang disembah. Karena memang ada sebagian orang yang menyembah Maryam, ya. Dan kemudian sejumlah orang yang akan kemudian mengatakan bahwa ini adalah ibundanya Tuhan, ya kan? Ibunya Tuhan kayak gitu. Which of course kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya, yaitu berarti Tuhan itu sesosok being yang dilahirkan. Padahal harusnya Tuhan tidak seperti itu dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa ini sebentar lagi kita akan dibanjiri image, gambaran tentang Maryam, satu wanita sempurna. Satu ulangi lagi ya, manusia yang sempurna, wanita yang sempurna, ya. Dan didakwahkan kepada kita kesesatan dan misleading information tentang wanita terbaik ini. Nah, karena itu saya menganggap ini saat yang tepat untuk berkenalan dengan Maryam, ya. Yang pertama adalah tadi saya katakan Maryam adalah putrinya Imran, dan itu disebut di dalam Al-Quran satu keluarga yang khusus, dan apa, surah nomor 3 ini diberi nama surah Ali Imran, keluarga Imran, which is luar biasa. Imran adalah seorang pemimpin pemimpin sukunya, pemimpin Bani Israel yang bertempat tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Sebentar, saya izin sebentar. Ini karena di jalan terus nih, saya minta maaf, di jalan terus itu gangguannya banyak, ya. Jadi
Saya mau nyapa dulu ya sebelum saya cerita tentang the best woman ever in the whole of human history. Saya mau menyapa dulu Mbak Niken. Wah, buka kamera. Mbak Erda, buka kamera. Alhamdulillah. Siapa lagi yang saya ingin nyapa supaya Mbak Adita Dewi, Masya Allah. Now I feel like I'm not alone. Mbak Olivia, Masya Allah. Ya, Mbak Yayat, I cannot see you. Saya anggap yang nggak buka kamera sedang uzur, ya. Mbak Novita Valentina, Mbak Cindy, tadi Mbak Cindy udah kelihatan ya, udah membuka ya kameranya. Mbak Elvi, Mbak Susi Vita. Assalamualaikum Mbak Susi Vita. Masya Allah. Kemudian Mbak Pinta dari Medco. Assalamualaikum. Mbak Rina Farmida. Kemudian Mbak Eka. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang hanya angka 920000885. Nggak ada namanya. Assalamualaikum. Ya. Mbak Putri, kalau Mbak Azazi saya tahu katanya kameranya lagi kurang internetnya lagi buruk ya. Mbak Hanifah, Mbak Betty Putri, Mbak Tantri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak ini nih, serasa punya teman saya jadinya. Instead of me talking to myself. Oke. Saya lanjutkan tentang Maryam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibroh ya. Yang pertama adalah ibroh bahwa we don't really know tentang Maryam selama ini karena kita mendapatkan materinya itu dari informasi kesesatan. Ya. Karena itu saya ajak kita semua berkenalan. Pertama, Maryam adalah putri ya dari Imran, seorang pemimpin Bani Israel ya, yang hidupnya yang tinggalnya itu tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Bahkan rumah di mana Maryam dilahirkan di sebelah utaranya Masjidil Aqsa sampai sekarang masih ada. Dan ini dirubah beberapa kali mengalami perubahan ya. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, rumahnya ini diubah menjadi sebuah madrasah. Disebut madrasah Solahiyah ya. Dan kemudian sekarang dirubah menjadi gereja yang disebut sebagai gereja Saint Anne ya, Santa Anna atau Santa Anna ya. Kenapa? Karena ibunda Maryam itu bernama Hannah binti Fakut ya, yang sesudah lama menikah tetapi tidak memiliki seorang anak. Ini kalau kita pelajari di dalam Al-Quran kita akan terkagum-kagum ya, karena Allah menggunakan the most precise language ever untuk menggambarkan stages of tahap-tahap kehidupan Maryam ya. Di dalam Al-Quran nama ibundanya Maryam Hannah binti Fakut tidak disebutkan ya. Dia hanya disebut sebagai Imran, wanitanya Imran. Dan itu caranya Allah menggambarkan wanita dengan dengan karakter tertentu. Seorang wanita yang misalnya digambarkan tidak memiliki anak, dia digunakan kata imro'ah ya. Nanti kalau dia sudah memiliki anak, dia disebut sebagai zaujah ya, atau istri ya. Demikian pula wanita yang tidak baik di dalam Al-Quran digunakan kata diantaranya imro'ah. Nah, kembali lagi ke ibundanya Maryam adalah seorang wanita yang lama menikah tapi tidak punya anak. Dia kemudian meminta kepada Allah dan kemudian Allah memberikan kepada dia kehamilan ya. Ketika Maryam masih di dalam kandungan, ibundanya Hannah binti Fakut kemudian menyatakan, sesungguhnya wahai Allah ya, inni nazartu ma fi batni, aku nazarkan whatever is in my womb, di dalam perutku ini ya, untuk menjadi seorang muharrar. Digunakan istilah muharrar karena kan ibundanya atau Hannah binti Fakut tidak tahu bahwa yang ada di dalam perutnya adalah seorang bayi perempuan ya. Dan kemudian digambarkan kemudian dia melahirkan dan ternyata dia mengatakan, wahai Rabbku, ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan anak perempuan itu tidak bisa jadi muharrar. Anak perempuan di zaman Bani Israel di zaman sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mungkin menjadi pelayan atau khadim atau khadam ya di dalam Masjidil Aqsa.
Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa memang tidak sama laki-laki dengan perempuan, ya. Dan kemudian ada sebuah potongan ayat yang luar biasa yang menggambarkan tentang kelahiran Maryam, yaitu apa? Why am I missing? Kedengeran masih suara saya? Masih? Oke. Kedengeran bagus. Aman udah. Baik. Baik. Ya. Jadi Allah menggunakan sebuah potongan ayat ya, sebuah kalimat yang luar biasa yang seorang yang belajar psikologi akan kemudian mengambil banyak pelajaran. Yaitu ketika Allah mengatakan bahwa Allah menerima Maryam sebagai nazarnya Hana binti Fakut, ya, istrinya Imran, ya. Dan kemudian Allah mengatakan wa ambataha nabatan hasanah, dan Allah menumbuhkan Maryam ya di dalam sebuah lingkungan yang begitu istimewanya ya, dan menggunakan istilah yang luar biasa yaitu nabata. Ini kalau sederhananya kalau pakai bahasa Inggris ya, bahwa I grew her a beautiful growing. Ya, Allah menggunakan istilah I grew her, menumbuhkan a beautiful growing, untuk menggambarkan Maryam adalah seorang manusia, anak perempuan yang merupakan nazar ibunya dan nazarnya itu diterima, which is very important ya. Kalau kita mengatakan nazar yang diterima itu very important. Banyak orang yang melakukan nazar. Aku nazar puasa seminggu kalau misalnya aku bisa menyelesaikan sesuatu misalnya kayak gitu ya. Itu kita nazar dan kita memiliki kewajiban untuk memenuhi nazar itu ya. Tapi siapakah yang bisa mengetahui bahwa nazar kita itu diterima ya? Nazar yang jelas-jelas diterima adalah nazar Hana binti Fakut akan Maryam ya. Aku nazarkan apa yang ada di dalam perutku ini untuk menjadi seorang hamba Allah ya. Dan kemudian dilahirkanlah Maryam. Dan digunakan istilah I grew her a beautiful growing. Wa ambataha nabatan hasanan. Itu menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Begini, orang-orang psikologi yang belajar psikologi, kalau berbicara tentang perkembangan manusia, mereka mengatakan bahwa karakteristik atau personality seorang manusia itu dibentuk oleh dua elemen. Yang pertama adalah nature. Whatever that she atau he brings ya di dalam dirinya yang diberikan Allah, nature-nya itu berpadu dengan nurture, pengasuhan, ya kan? Jadi ada bayi yang sejak lahirnya sudah memang, perhatikan deh, kalau kita banyak memperhatikan anak kita akan tahu, ada anak yang dari lahirnya tuh sudah inquisitive, kepengen tahu aja, benar-benar modusnya modus penasaran. Ada anak yang cuek, gak pengen tahu. Ada anak yang dari kecil very very loving, gampang banget menunjukkan kasih sayangnya ya, gampang banget menunjukkan cintanya. Tapi ada anak yang dari lahir dari kecil tuh kelihatannya cuek ya, seperti itu ya. Itu something that is given oleh Allah kepada diri seseorang ya. Dan di dalam sunnah digambarkan ya, di dalam hadis digambarkan ya, ketika kita di dalam perutnya ibu kita, malaikat itu sudah disuruh oleh Allah mencatat what kind of a person we are going to be. Are we going to be a very happy person atau orang yang hidupnya sengsara dalam arti jauh dari Allah dan sebagainya kayak gitu. Nah, dalam ilmu psikologi, orang menggunakan istilah nature dan nurture untuk menggambarkan sebuah dinamika atau interaksi dua elemen penting, yaitu yang dibawa serta yang mempengaruhinya. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam penggambaran tentang Maryam sebagai ambataha nabatan hasanan. Maryam menjadi seakan-akan sebatang pohon ya, sebatang pohon yang memiliki force, memiliki nature ya, untuk tumbuh dengan indah ya, di dalam sebuah environment yang juga baik ya. Tentu saja dia baik dalam lingkungan yang baik, dia membawa di dalam dirinya good force, kebaikan di dalam dirinya ya, dorongan untuk tumbuh dengan baik. Yang kedua, dia dibesarkan oleh suasana yang terbaik. Yang pertama
bapaknya seorang pemimpin kaum Bani Israel. Kedua, ibunya adalah seorang wanita yang nazarnya diterima. Something that we cannot speak of freely. Kita nggak bisa mengatakan nazarku pasti diterima oleh Allah. Kita tahu bahkan di zaman putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil, itu sampai terjadi pembunuhan adalah karena masalah nazar atau kurban yang diberikan apakah diterima atau tidak diterima, ya kan? Dan kemudian dia dibesarkan di dekat Masjidil Aqsa dan wakafalaha Zakaria, dijadikan bagi Maryam seorang kafil, seorang nurturer, seorang yang mengasuh, yaitu seorang nabi, Zakaria. Dan dia kemudian ketika sudah selesai proses penyusuan dibawa ke Masjidil Aqsa, tinggal bersama para rahib, bersama para ulama Bani Israel. Ya, sedemikian rupa kehidupannya demikian terjadi, dan kemudian dia dibesarkan dengan pengawas dan kasih sayang dari Zakaria, termasuk diantaranya adalah apa? Digambarkan dalam Al-Quran, Zakaria alaihissalam kemudian membangunkan mihrab bagi Maryam, di mana Maryam kemudian tinggal di dalamnya, ya, dan hanya Zakaria yang memiliki akses untuk mendatangi Maryam. Dan every time Zakaria datang menemui keponakannya, karena memang sebenarnya Zakaria itu adalah paman, ya. Jadi begini ceritanya. Imran memiliki istri bernama Hana. Hana punya seorang adik namanya Isya atau Esa, ya. Dan Esa ini menikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Dan ini berarti keponakan kan, ya. Dan kemudian nanti Esa atau Isya ini akan melahirkan seorang anak yang kasusnya mirip, yaitu kasusnya adalah bahwa lama Nabi Zakaria alaihissalam lama tidak memiliki anak, ya. Karena itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang terjadi adalah Esa yang juga mengalami kemandulan sama seperti Hana binti Fakhud, ya, itu kemudian melahirkan seorang anak bernama Yahya, ya. Jadi ini udah terasa surroundingnya, orang-orang di sekitar kompleknya Maryam adalah orang-orang terbaik. Di mihrabnya itu every time Zakaria masuk, kita tahu Zakaria menemukan terdapat apa di sisi Maryam? Rizki. Yang kata para ulama seperti Ibnu Katsir itu adalah buah-buahan yang out of season. Kita tahu Baitul Maqdis, Palestina sekarang ini adalah negeri dengan 4 musim, ya. Jadi kalau musim panas, ya, orang menemukan stroberi. Kalau lagi musim dingin malah stroberi, ya. Saya lupa tuh, ya. Nah, tapi yang ditemukan menurut Ibnu Katsir, yang ditemukan di sisinya Maryam itu adalah buah-buahan out of season, buah musim dingin di musim panas dan buah musim panas di musim dingin, kayak gitu. Nah, kemudian sampai waktunya Maryam dewasa, ya. Ini kita asik ngikutin kalau saja saya punya kesempatannya kepengen mengajak reenactment apa yang terjadi pada hari itu, ya. Jadi ketika Maryam berusia sekitar 16 tahun, dididik oleh Zakaria alaihissalam, dikepung oleh kebaikan di dalam Masjidil Aqsa, ya, dikepung oleh para ulama, ya, para pendeta atau rahib Bani Israel ketika itu, ya. Dia kemudian meninggalkan pada suatu hari, ya, pada suatu pagi dia meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan surroundingnya. Dia kemudian pergi menuju, I wish that I can show gambaran Masjidil Aqsa untuk menggambarkan, ya. Tapi karena saya gimana ya, saya cari dulu ya gambar Masjidil Aqsa untuk menggambarkan perjalanan Maryam. Iya, saya nggak bisa download ya, di penginapan ini alright. Mudah-mudahan ini bisa segera. Gitu. Ya, saya lanjutkan aja ceritanya.
Oke, bismillah. Baik. Oke, bentar. Saya share screen ya untuk memperlihatkan Masjidil Aqsa aja dulu untuk sebagai gambaran. Saya share screen. Oke, ini kelihatan ya Masjidil Aqsa-nya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke, sip. Jadi gini, ini kursor saya kelihatan nggak? Bergerak-gerak kelihatan ya? Enggak sih. Nggak kelihatan. Kelihatan Nge-freeze. pohon dulu nih. Nggak ya? Iya, Oke, agak lambat fine. kayaknya. Kursor panahnya nggak kelihatan ya? Hmm, It's okay, nggak Sekarang apa-apa. Saya udah. kasih gambaran aja ya. Oke, jadi saya kasih gambaran aja ya, bahwa pada hari itu, pada suatu pagi, Maryam yang berusia 16 tahun, yang terpelihara, terjaga di dalam mihrab ya, penuh dengan kasih sayang dan kelembutannya Zakaria alaihissalam ya, itu kemudian meninggalkan keluarganya. Rumahnya keluarga Maryam tuh ada di utaranya, yang di bawah tulisan Aqsa itu ya. Itu yang sekarang menjadi gereja, yaitu gereja Santa Ana ya. Kemudian yang dilakukan Maryam adalah keluar dari salah satu pintu Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks seluas 14,4 hektar yang merupakan 1/6 dari seluruh kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Sebagian tembok Masjidil Aqsa adalah juga merupakan berfungsi sebagai temboknya kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Nah, Maryam keluar dari pintu salah satu pintu Masjidil Aqsa, yaitu pintu Al-Asbab ya. Kemudian dia melipir ke kanan ya. Dia kemudian melewati pintu yang dikenal sebagai Babul Asbad atau pintu Al-Asbab, yang sekarang dikenal sebagai Saint Stephen's Gate atau The Lion's Gate ya, oleh orang-orang yang datang dikenal sebagai The Lion's Gate atau Saint Stephen's Gate ya. Kemudian dia berjalan ke arah mana? Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa dia melakukan perjalanan ke arah Syarqiyah, makanan Syarqiyah, yaitu kawasan di sebelah timur Masjidil Aqsa. Ini kalau kelihatan di sini ini penuh dengan pohon-pohon zaitun dan sebagainya. Di sebelah sini ini adalah sebuah bukit. Maryam kemudian digambarkan di dalam Al-Quran pergi menuju ke arah timur. Dan kemudian di situ dia beruzlah, dia menghijabi dirinya. Oke. Maryam ke sebelah timur dalam Al-Quran dia pergi menuju ke makanan Syarqiyah atau di tempat yang sebelah timur. Silakan nanti dicek ya di dalam Al-Quran kisah tentang Maryam baik di surah Ali Imran maupun di surah 19 yaitu surah Maryam, ikuti perjalanannya ya. Dan kemudian Maryam di situ dia beruzlah, menutup dirinya dari orang-orang ya, hanya untuk menyembah Allah. Karena Maryam itu dari namanya aja sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Sorry, ini kok keluar ya ini. Ini yang kelihatan apa nih? Masih yang lokasi Masjidil Aqsa. Masih yang sama ya? Ya. Iya. Nah, ini udah pindah ke pusat berkah seluruh dunia itu. Lokasi ya. Oke. Nah, itu dia. Ini yang saya agak kesulitan, internet connection di Mekah kayak begini emang. Nah, udah second. Bisa nggak saya dihentikan dari situ agar saya stop sharing? Saya nggak bisa. Saya ambil dulu dihentikan ya. Di situ Mbak Raras? Ya, sebentar Coba ya. saya nggak bisa melihat. Ya, ambil ya. dulu aja. Saya nggak bisa screen nggak bisa menghentikan screen sharing atau pindah ke slide yang lain. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Udah. Sudah? Belum deh, maaf. Belum di-okein. Supaya hilang tiba-tiba. Sudah. Supaya oke. Screen saya blank, nggak kelihatan sama sekali. Mungkin kalau ini di sementara tapi saya bisa kelihatan kamera. ya?
Bisa, bisa. Sementara ditutup kamera dulu aja kali Bu, biar sinyalnya nggak terlalu berat. Saya nggak tahu gimana caranya menutup kamera, karena saya nggak bisa. Saya bahkan nggak ngeliat Zoom saya, yang kelihatan tuh blank doang, hitam doang. Oh, oke. Ya, ini mohon maaf ya, gangguan-gangguan. Bisa nggak saya di apa dulu di apa bagian sama saya usahakan ya, sebentar ya, saya coba usahakan. Oh, Kayaknya memang di ini deh, sebentar di laptopnya guys. Saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa. Seharusnya saya bisa nutup video sih. Mungkin kalau ini ada satu pertanyaan sih Bu. saya balik lagi ke. Mm-mm. Ya sebentar, saya berusaha masuk dulu ya, karena saya Ya, juga ini saya matikan. Oke. Oke. Baik, saya selesaikan dikit ya Mbak Raras ya, baru kemudian nanti tanya jawab. Masih berapa menit waktunya? 5 menit lagi. Oh Masya Allah, there is no way that I can finish in 5 minutes. Nggak mungkin, karena cerita tentang Maryam itu sebagai, oke lah kalau memang waktunya udah habis, saya tutup aja dengan pertanyaan supaya penasaran. Contohnya adalah, Maryam hamil berapa bulan? Berapa lama Maryam hamil dan kemudian melahirkan Isa alaihissalam? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? 9 bulan, Bu. 9 bulan, kata siapa? Sama. Ada yang bilang 9 bulan. Olivia yang sama bilang. seperti yang iya. Olivia yang menyebut 9 bulan siapa? Saya pernah dengar Mm-mm. ada entah ceramah entah informasi dari kajian gitu, Bu. Iya. Oke. Itu menarik sekali tuh untuk kita bahas tentang kelahiran Isa dan kehamilan Maryam, which is very important. Sebagai contoh, kita tahu di dalam kepercayaan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu dilahirkan di Palungan, ya. Di Palungan, Palungan tahu kan? Palungan itu adalah tempat makannya ternak, ya, di sebuah bangunan yang merupakan tempat penggembala, ya. Dan kemudian Maryam ketika itu ditemani oleh Yosef, ya kan, atau ya kan, Mary, Joseph, and Jesus Christ, kan gitu kan kepercayaan orang Kristen, dan kita kemudian terus-menerus mempelajari hal ini. Itu kemudian menarik sekali. Kalau misalnya Maryam itu atau Mary itu melahirkan Yesus di Palungan, ya, dan dia adalah seorang the Virgin Mary, pertanyaannya adalah siapakah Joseph? Ya. Kemudian ketika dia melahirkan, di usia kandungan yang keberapakah dia melahirkan? Tadi Olivia bilang sama kayak manusia pada umumnya, ya. Sumbernya siapa? Ya. You need to know for sure. Karena itu kemudian saya nggak tahu nih apakah kita ada kesempatan lain untuk berbicara tentang Maryam dan mengenal Maryam, the real Mary atau the real Maryam. Tapi saya kasih jawabannya aja. Saya kasih jawabannya aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Nih Nadia bilang apa katanya? Nadia bilang katanya, oh di bawah pohon kurma. Ya ya, melahirkannya proses melahirkannya kita bisa bahas. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah berapa lama dia mengandung. Ya. Ada orang yang mengatakan dia mengandung sama seperti orang lainnya, yaitu 9 bulan kayak gitu. Tapi kalau 9 bulan hal itu kehamilannya, maka ada yang harus menjelaskan mengapa di Al-Quran digambarkan bahwa orang-orang Bani Israel ketika Maryam datang sambil menggendong Isa, mereka terkejut dan mengatakan, apa ini Maryam? Ya, sesungguhnya kau datang dengan membawa sesuatu yang sangat
artinya scandalous kayak gitu. Kalau Maryam hamilnya 9 bulan, mestinya Bani Israel tidak mengatakan demikian kan? Ya kan? Itu sebagai contoh. Nah, karena itu saya kasih jawabannya aja langsung. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk nanti mempelajari khusus tentang Maryam, terutama nanti menjelang Natalan, ya. Sehingga kemudian ketika ada orang yang mendakwahkan kesesatan, kita bisa menjelaskan tentang the truth, tentang kebenarannya. Ya. Menurut Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, Maryam itu sedang berada di tempat dia beruzlah di makanan syarqiyah, didatangi Jibril alaihissalam yang menyampaikan, sungguh aku sampaikan berita gembira kepada engkau tentang seorang gulaman zakiyah, tentang seorang anak yang suci. Dan kemudian Maryam berkata, bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak padahal aku tak pernah disentuh oleh manusia. Itu menunjukkan bahwa Maryam adalah seorang wanita suci yang oleh orang Nasrani dengan kebingungannya digambarkan dia adalah Virgin Mary tapi punya suami bernama Yosef. Sementara orang-orang Yahudi menggambarkan Maryam sebagai seorang prostitut atau seorang pelacur yang mengkhianati suaminya. Maryam di dalam Al-Quran adalah the perfect woman. Dan Rasulullah SAW mengatakan dia the perfect woman. Nah, Ibnu Abbas menggambarkan ketika Maryam sedang beruzlah menyembah Allah, didatangi Jibril, kemudian ditiupkan ke arah pakaiannya, ya roh, ya, dan dia kemudian hamil, dan dia kemudian berjalan meninggalkan tempat dia bertemu dengan Jibril alaihissalam menuju ke arah makanan kosiyah. Di dalam Al-Quran digambarkan makanan kosiyah atau tempat yang jauh, ya. Selama dia berjalan ke tempat yang jauh, termasuk diantaranya melewati gurun pasir Yahuda, sekarang masih ada Judean Desert, ya, itu kandungannya bertambah besar, sampai kemudian tiba-tiba digambarkan di dalam Al-Quran, ya, datanglah rasa sakit hendak melahirkan. Karena itu rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Maryam kemudian berpegangan pada sebatang pohon. Itu pembicaraan tentang pohon kormanya Maryam aja menjadi sebuah yang istimewa. Karena apa? Karena Al-Quran menggambarkan bahwa pohon korma yang dipegang oleh Maryam adalah the only one date palm tree. Tidak ada di gurun pasir itu pohon korma yang lain. Bukan perkebunan korma, bukannya sekelompok tanaman korma, tetapi only one pohon korma. Maryam berpegangan dan disitulah kemudian dia melahirkan Isa alaihissalam. Kata Ibnu Abbas, dari pagi Maryam meninggalkan keluarganya menuju ke makanan syarqiyah, tempat yang timur di sebelah timurnya Masjidil Aqsa, kemudian berjalan dalam keadaan kehamilannya bertambah besar menuju makanan kosiyah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dan kemudian kembali ke kota Baitul Maqdis, kembali ke arah tempat Masjidil Aqsa membawa Isa alaihissalam, dan menyebabkan Bani Israel dengan terkejut mengatakan, apa yang kau bawa ini Maryam? Sesungguhnya kau membawa sesuatu yang scandalous, sesuatu yang sangat gede kayak gitu. Itu berlangsung selama 1 hari. Jadi kehamilan Maryam bahkan tidak 1 hari, ya, tetapi the whole episode dari kehamilan sampai kelahiran itu berlangsung selama 1 hari. Ya. Terus kita mengatakan, kok bisa sih? Of course. So easy for Allah. Allah bisa melakukan semua mukjizat ini karena seluruh dunia ini milik Allah. Ya. Bahkan Allah bisa menghentikan matahari. Ya. Allah mengizinkan Rasulullah SAW melakukan apa? Membelah bulan menjadi 2. Ya kan? Ujung dari semua pembicaraan ini adalah bahwa pertama, agama kita ini, Islam ini adalah sebuah tuntunan hidup yang mengajarkan kepada kita kebesaran Allah, kemaha penciptaan, kemaha kekuasaan Allah, ya, kemaha sempurnaan Allah, ya, dan kemudian kemaha berkehendakan Allah. Selalu disebutkan, kita kan belajar tentang apa itu sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, ya, dan Allah memiliki iradat yang tidak bisa ditolak. Iradat Allah atau keinginan Allah tidak mungkin ditolak. Itu Allah dengan kemaha kekuasaannya bisa membuat matahari berhenti, menciptakan bumi dari yang tidak ada, menciptakan langit dari yang tidak ada, ya. Dan sungguh sangat mudah bagi Allah untuk menyebabkan terjadinya Maryam itu melahirkan within only 1 day, ya kan? Nah, pertama inilah Islam, ya, penuh dengan semua bukti dan ayat-ayat kemahabesaran dan kemahasempurnaan Allah. Terus yang kedua,
Negeri para nabi adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dari semua mukjizat ini, dari semua keistimewaan, dari semua ketidakmasuk akalan bagi kita yang memang akalnya sangat terbatas. Ngerjain urusan kantor aja sehari-hari ada saatnya di mana kita mentok capek banget gitu kan. Apalagi membayangkan dan memikirkan semua keistimewaan dan keajaiban ini. Baik, saya tutup dengan mengatakan bahwa saya summarize di sini adalah bahwa kita baru saja nyolek sedikit, ya, memperoleh sedikit saja pengetahuan tentang negeri para nabi. Ya. Kita baru sedikit aja, bahkan belum seujung kuku kita mengenal orang-orang terbaik. Ya kan judul kita kan itu kan, mengenal orang-orang terbaik dari negeri para nabi. Negeri para nabinya kita baru nyolek, orang-orang terbaiknya kita juga baru nyolek sedikit tentang Maryam, dan itu saja sudah cukup membuat kita taken aback. Mempelajari tentang Maryam membuat kita kemudian menjadi makin cinta kepada Allah, makin kagum sama Allah, dan makin kagum kepada keajaiban semua penciptaannya. Ya, mudah-mudahan ini cukup menyampaikan risalah atau message yang diinginkan oleh panitia, sehingga mengundang mengajak saya berbicara ini kepada adik-adik dan anak-anakku di sini semuanya. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, terima kasih atas waktunya juga untuk berbagi cerita dengan kita. Ini sambil berjalan, tadi panitia juga sudah mulai mendapatkan ide-ide nih. Wah, mungkin berikutnya khusus tentang Maryam gitu ya. Ayo, di tempat yang Insya indah Allah. ya, saya ajak ke Solo, di Solo karena kita Masya akan Allah. kita napak tilas perjalanan. Sebagai contoh saya mau tanya, ada yang sehari biasa jalan berapa langkah, Laras? 6.000 mungkin. Oh ya keren, 6.000, dikit lagi 7.000, dikit lagi lah. Keren itu, kalau bisa tiap hari 10K ya, 10.000 langkah ya. Pernah nggak membayangkan berapa langkah dijalani oleh Maryam ya, dalam keadaan kehamilannya bertambah besar? Saya kasih tahu aja, ini hitung-hitungan saya. Yang saya lakukan adalah saya meng-Google Earth, titik di mana dia meninggalkan keluarganya, sampai kemudian menuju ke arah makanan syarqiyah. Di dalam Al-Quran digambarkan kemudian dia menuju makanan qosiyah atau tempat yang jauh, ya. Dan titiknya itu di mana sudah pernah ada penelitiannya oleh seorang ulama dari Baitul Maqdis, yaitu Ustadz Fawaqah namanya. Dan kemudian kembali lagi. Dalam sehari dia melakukan perjalanan lebih dari 47.000 langkah. Dalam keadaan pertama dalam keadaan kehamilannya bertambah besar, yang kedua dalam keadaan dia menggendong bayinya yaitu Isa alaihissalam. Nah, itu yang kita lakukan, diantaranya kita melakukan reenactment, napak tilas, kita ajak orang untuk ngerasain tentang Maryam, ya, melakukan perjalanan sejauh itu. Jadi mengenal Maryam sekalian juga belajar ngos-ngosan seperti Maryam, insya Allah. Silakan ya, kalau sudah begitu. Ya, nanti insya Allah kita coba agendakan ya, semoga lancar. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan untuk Mbak Ibu nanti dengan timnya. Mungkin sebagai penutup boleh untuk doanya Ibu atau silakan Ibu jika untuk penutupnya. Ya, sunnah yang dituntunkan kepada kita, bila kita bermajelis, kita sudah mengawali dengan basmalah, dengan tahmid, dengan tahlil, dan kemudian dengan salawat. Kita disunnahkan untuk menutup majelis kita ini cukup dengan doa kafaratul majelis. Jadi saya ingin menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Ode. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.